Halo cucu-cucuku sekalian, ya, ini adalah video ketiga dari serial Mbah Hoki Bejo tentang mengelola emosi saat mengendarai saham di jalan investor. Konten ini Mbah buat ya karena ketemu dengan seseorang yang mengungkapkan bahwa dia enggan untuk terlibat dalam trading saham karena takut, was-was kalau nanti dia yang main, dia yang menjalankan, dia nggak bisa mengelola emosi, rasa takutnya, was-was gitu, nggak tenang ya. Nah baik, jadi justru buat kalian yang berjodoh dengan Mbah Hoki Bejo ya, karena kalian berjodoh lebih dulu dengan seseorang yang membuat Anda kenal dengan saya ya, Anda itu diajarin untuk bisa melakukan trading dan investing secara mindfulness dengan kesadaran penuh, dengan kewarasan penuh, dengan rasionalitas yang penuh. Jadi merasakan ayunan emosi seperti ayunan harga saham ya itu memang lumrah terjadi gitu. Tetapi kita punya rasionalitas, punya kewarasan, punya cara berpikir yang runut, urut, utuh dan lengkap. Sehingga berangsur-angsur rasa takut kita bisa kita tanggulangi ya. Karena apa? Sejak awal, bagi yang ikut dari awal, kita mengajari Anda itu langsung to the point ya. Masalah trader investor itu biasanya ada 3 saja. Portofolionya sakit ya, bukannya cuan malah bocuan ya. Kemudian mengapa itu sakit ya? Karena bisa karena salah pilih saham, yang kedua sudah sahamnya betul tapi salah timing, salah masuk, dan yang ketiga tidak bisa melihat peluang yang sangat besar yang ada di pasar saham ya, seperti yang peluang dari dividen maupun capital gain-nya. Nah tapi kalian yang ikut di perguruannya Mbah Hoki Bejo itu diajari yang benar ya, mulai dari cara milih saham yang benar ya. Karena kalau milih sahamnya aja sudah salah ya sudah pastilah Anda akan in trouble. Seperti kalau kita main biliar ya, kita belum mahir ya, tuh belum tahu cara pilih saham ya, pasti konfigurasi bolanya di atas meja bukan makin mudah malah makin runyam, makin sulit. Terus yang kedua ya masalah salah timing. Sahamnya kebetulan sudah betul, tapi timing masuknya salah, nggak bisa baca grafik ya. Nah jadi yang kedua nanti diajari secara visual, menemukan saat yang baik untuk masuk. Kemudian itu nomor 3 ya, nggak ngerti peluang. Nah kalau Mbah kan sudah ngalami sendiri secara nyata ya. Tahun lalu Mbah sempat dapat 115 juta itu dari dividen, itu nyata. Padahal pada saat itu dividen yang dibagi oleh para emiten di bursa saham itu ada 320-an emiten, dan total dividen yang dibagikan oleh mereka itu 395 triliun. Nambah baru bisa ngambil 115 juta. Sedikit sekali kan ya dari duit yang ada. Nah silakan kalau kalian nanti belajar ini, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari dividen itu. Nah, mengapa kita beri nama juga mengelola emosi saat mengendarai saham di jalan investor. Nah, ini adalah jalan investor. Jalan investor itu adalah 4 cara ya, satu dari 4 cara orang cari uang yang sudah ditulis, sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, yaitu cash flow quadrant. Ya, orang itu pada umumnya mayoritas itu pertama cari duit dengan ikut kerja sama orang. Yang kedua,
punya keterampilan ya buka usaha sendiri. Yang ketiga sudah lihai, sudah bisa leadership, bisa manajemen, ngerti bisnis, punya koneksi sana sini, bisa bikin punya modal jadi business owner, bikin pabrik, punya sistem ya. Jadi dia duit itu diperoleh karena banyak orang yang bekerja sama dia, nyarikan dia uang. Nah, lalu yang jalan keempat ini jalan investor. Ya, jalan investor ini paling bergengsi karena Anda apa? Anda itu kelasnya sudah owner dan Anda sudah bisa memahami risiko maupun cuan ya. Risk and return itu dengan objektif ya. Dan Anda jeli masukkan di mana. Ini kelas-kelas investor ya. Jadi ya kelasnya ini sudah mempekerjakan uang untuk menghasilkan uang buat kita. Jadi dia mempekerjakan uangnya untuk menghasilkan uang lebih banyak ya. Ini adalah jalan investor. Ini yang kita ajarkan. Lalu bagaimana sih investor memperoleh uang? Nah, kita punya contoh nyata. Kalau di luar negeri kan Warren Buffett. Kalau di Indonesia ini dua tokoh ini yang popularitasnya tinggi, bahwa mereka kaya atau mereka bisa berkelimpahan finansial, merdeka finansial, sehat finansial, bugar finansial ya dari jalan investor itu ya. Nah, dengan mempekerjakan uang untuk menghasilkan uang. Ini prinsipnya jalan investor. Mempekerjakan uang untuk menghasilkan uang. Itu saja. Oke. Nah, nanti kita lihat cuplikan video gimana pendapat Sandiaga Uno ya ketika ditanya ya. Kita nanti lihat setelah bagian ini. Apakah Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi? Kalau hanya kerja aja? Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Itu kalau dilihat dari komposisi, hampir 90% dari kekayaan saya itu ada di surat berharga. Surat berharga, ya. Dan surat berharga itu 80% atau 75% adalah saham. Berinvestasi saham itu adalah berinvestasi untuk masa depan. Yes. Jadi saham itu beli sekarang, tapi kita nanti memanennya itu mungkin di tahun ke-10, tahun ke-12 dari dua hal. Pertama, dividen. Kalau kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti kayak Bank Mandiri, BCA, ini kan keuntungannya jelas. Astra itu kan membayar dividen rutin. Dan kita percaya jika perusahaan itu dikelola dengan baik, mereka akan mengalami peningkatan harga saham. Jadi dua kita dapat, dari dividen sama dari capital gain. Nah itu fundamental yang sangat-sangat simple terhadap investasi di saham. Nah, bagaimana? Tadi sudah nonton ya videonya Sandiaga Uno. Kalau sempat Anda silakan baca bukunya Robert Kiyosaki ya. Itu mereka yang menulis tentang jalan investor dan mereka sudah bukti nyata yang skalanya luar biasa, triliunan. Kalau Mbah kan bukti nyata tapi kan skalanya baru 115 juta, kecil itu. Ngapain dipamer-pamerkan? Ya, tidak apa-apa. Tetapi karena dorongan seseorang yang mendorong Mbah untuk berbagi ilmu ini, karena beliau takjub ya, artinya dapat 115 dari duit berapa? Dari putarannya sekitar 150 jutaan dalam tempo rentang waktu 2 bulan dengan cara cuman mencet-mencet tombol, berburu dividen secara bergiliran. Sehingga Mbah sekarang berjodoh dengan kalian dalam forum ini ya. Oke. Nah, jadi yang Mbah ajarkan adalah jurus monyet memetik mangga. Apa sih ini? Kita ini belajar yang safety, yang relatif aman adalah belajar untuk memanfaatkan 300-an saham-saham yang memberi dividen. Logikanya apa? Kalau kita luput di dalam tradingnya, ya kita kalah istilahnya, kita tidak berhasil di dalam tradingnya, masih ada ban serep, yaitu dividen. Oke. Nah, dividen itu indikatornya sering disebut yield ya.
Nah, yang kita cari, kita bidik adalah saham-saham yang beri dividen gede, yang beri yield di atas 8%. Bukan yang kecil. Nah, kalau yang besar ini kita sebut mangga, kalau yang kecil-kecil itu melinjo ya. Melinjo kan ukurannya kecil ya. Kalau mangga kan gede ya, mantap gitu ya. Oke ya. Nah, ini yang Mbah ajarkan supaya apa? Kalian para new buy ya yang baru belajar itu relatif aman dengan berdagang saham pada saham-saham dividending ya, saham-saham yang memberi dividen. Nah, yang kedua, apa sih yang menguntungkan dengan kita belajar saham-saham dividending ini? Karena ternyata setelah Mbah amati, pola saham dividending itu punya pola yang berulang dan kurang lebih sama. Ya, pada saham-saham dividending akan terjadi pola-pola ini. Nah, mari kita pakai contoh real, yaitu Astra ya, ASI, yang hari ini sempat bottom paling bawah, sentuh harga terendah di 4980 ya. Dan ini memang hari yang Mbah tunggu-tunggu, karena sudah diprediksi ya, sudah diprediksi jauh-jauh hari bahwa si ASI ini akan mencapai harga yang ideal ya, harga yang ideal di bulan Januari ya, gitu. Nah, ini kalian silakan lihat, itu kita lihat di garis tengah aja ya, di 5 Mei itu adalah pembagian dividen tahun lalu ya. Ini yang Mbah pernah punya pengalaman. Dan ternyata kalau kalian tarik mundur ke kiri, sekian waktu sebelum tanggal come date dividen itu, ternyata harga saham itu turun ya, yang menurut yang garis panah ke bawah itu ya, terus geser lagi sebelahnya. Nah, itu juga terjadi panah ke bawah turun. Nah, itu ada satu pola yang berulang, di mana setiap setiap menjelang come date itu ada fase saham itu dibottomkan. Nah, silakan kalian lihat di grafik yang kecil itu, grafik 3 tahunan ya, yang dari RTI, itu lihat setiap bulan Januari ya, di kisaran Januari itu terjadi titik terendah. Nah, ini di bottom kanan. Dengan pola ini kita bisa menduga bahwa nanti, sekarang geser ya, arahkan mata ke arah kanan. Nah, nanti di 9 Mei 2004 ya, sekitar 4 bulan lagi, itu akan bagi dividen. Nah, sekarang ditarik mundur ke kiri dari 9 Mei ya, yaitu ketemu kotak yang Mbah beri label harga tanam ya, dimana itulah hari ini ya, dimana harga si ASI sesuai prediksi ternyata bisa turun di bantal. Nah, sementara kotak yang biru itulah yang Mbah sebut bantal. Dalam jurus bottom facing itu area yang cengli untuk kita borong banyak. Mengapa? Karena kejadian di bantal itu paling banter sebulan 2 bulan harga bagus, harga semurah-murahnya. Sehingga kalau kita melihat dari kerangka waktu 1 tahun, berarti 10-11 bulan berikutnya adalah area cuan. Nah, kalau kamu sudah punya stok barang, gudangmu penuh dengan harga-harga, dengan barang-barang bagus yang kamu bisa beli di harga murah dan laku dalam setahun ke depan, berarti kan cuan sudah ada di tangan ya. Itulah sebabnya Mbah ajari jurus monyet memetik mangga. Oke ya. Nah, kita langsung kepada grafik yang hari ini. Kita sorot hari ini. Hari ini apa yang terjadi ya? Itu harga sudah turun ya. Turun, dan kalau kita lihat grafik dari RTI ini membentuk cekungan ya. Cekungan gitu kan. Nah, sudah melengkung, tadinya di atas turun ke bawah, sudah mulai berayun naik. Jadi di awal trading hari ini 24 Januari, jadi arah dari ASI adalah turun terus sampai titik terendah hari ini di 9
di 4980 ya, terus closing di 5075. Oke. Nah, ini memang adalah area buying yang memang sudah kita tunggu-tunggu ya. Oke, paham ya. Nah, ini dia. Nah, nanti untuk memperjelas, sekarang ada cekungan warna biru ya di tengah itu. Itu artinya apa? Itu adalah sebuah alat visual untuk membantu kita bahwa nanti sekitar 10 hari ya, 10 hari atau 2 minggu trading ya, nanti itu harga akan berayun naik. Jadi kalau dihitung mundur itu sudah sekitar 5 harian kan, 5 hari trading saham ASI turun ya. Kalau ditarik mundur ya sudah sebulanan ya, sejak pertengahan Januari sudah mulai turun ya, dibottomkan. Nah, setelah ini nanti kalau ketemu kita bisa gambarkan cekungan seperti ini, relung seperti ini. Itu adalah area yang kita sudah pahami, oh ya, harga akan berayun turun di area itu. Setelah melewati cekungan, dia akan melanjutkan ke arah rock climbing ya, yang garis biru di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus nanti kira-kira kalau sampai menuju puncak tertinggi ya di 6.900-an menjelang update nanti di Mei, itu kira-kira sudah ada keuntungan berapa dari rock climbingnya ya. Kalau kita hitung dari 5.400 itu nanti kalau sampai 6.900 itu ada peluang cuan dari rock climbing 28% ya, idealnya dari saham ASI. Oke, nah sekarang problemnya adalah cekungan yang biru ini enaknya dikasih nama apa? Karena artinya ketika harga ada di area ini ya memang dia akan turun dulu, tapi setelah itu akan ada ayunan naik, dan per hari ini dia sudah mencapai terendah dalam setahun ya, di 4980 dan closing di 5075. Berarti ayunan turunnya sudah habis ya. Kalau kalian lihat grafik, ngerti MACD, grafik MACD-nya udah puncak ini ya, estimasi Mbah sudah puncak. Kita cek besok ya. Kalau grafik MACD-nya sudah mengecil ya, histogramnya mengecil, berarti benar nih, kekuatan turunnya sudah ada gelagat, tanda-tanda sudah habis. Tetapi kita masih punya ruang untuk menguji sekitar seminggu ke depan. Seminggu ke depan atau 10 hari ke depan, kalau harga bisa sampai di 5400, maka dia akan lanjut naik ke rock climbing OTW update. Itu ya. Nah, sekarang problemnya si biru-biru ini dikasih nama apa ya? Karena Mbah itu suka bercanda, ketemu juga namanya. Ya, Mbah kasih aja nama Color Superman. Nah, ini dia. Nah, bener kan? Nah, kenapa Superman? Kenapa Color Superman? Ya, Superman ini satu-satunya superhero yang celana dalamnya dipakai di luar ya. Jadi biar kalian ingat, asal sudah ketemu Color Superman dan nanti terbukti 5 hari sampai 10 hari ke depan harga bisa terangkat sampai 5.400-an, maka dah itu adalah konfirmasi atau tanda-tanda dia akan rock climbing OTW ke Mei 2024 seperti yang sudah-sudah ya, seperti tadi ini. Nah, yang ini kan tadi menunjukkan setiap Januari selalu dibottomkan. Oke. Ya, jadi dengan petunjuk Color Superman, apabila terkonfirmasi 5 sampai 10 hari trading ke depan bisa naik di 5400, nah kita boleh bernapas lega. Ya. Kalau sekarang masih diamati dulu kolornya, maksudnya bukan kolornya, diamati dulu pergerakan harganya ya. Nah, nanti kalau sudah lewat 5400, nah itu terkonfirmasi itu, maka Superman ini akan membawa terbang tinggi si ASI, entah semoga bisa sampai ke 28%,
dari 5400 atau bisa lebih tinggi lagi ya. Kita lihat aja nanti. Oke. Ya. Jadi itulah prinsip dari jurus monyet memetik mangga ya. Nah, urutannya secara lengkap apa? Itu ada mulai dari jurus pertama bottom fishing, kedua rock climbing, 3 cave diving ya. Ringkasnya apa toh? Bottom fishing itu carilah saham-saham yang secara grafik posisinya sedang di bottom ya. Nah, kalau mau tahu kenapa ada gambar bakpao ya, silakan kalian ikut workshop Mbah Hoki Bejo, nanti kita ajari cara mencari gambar grafik yang sedang bottom ya. Oke, setelah itu nanti setelah bottom dia akan rock climbing, akan naik panjat tebing ya. Itu kan kalau naik. Lah kalau turun gimana? Nah, Mbah juga sudah kasih tahu caranya. Kita bagaimana mengantisipasi kalau terjadi ARB ya. Gimana kita menyelamatkan saham-saham kita? Apakah melakukan averaging down bertahap ya? Prinsipnya averaging down, tapi jangan dilakukan bertahap. Tunggu aja sampai ARB. Itu jurus cave diving. Oke. Nah, ini nanti secara rinci akan dijelaskan kalau Anda ikut workshopnya. Oke, ini poin-poinnya saja. Di bottom itu adalah orientasinya kita ngumpulin barang ya. Kemudian ketika di bantal atas masuk sepertiga, di tengah masuk sepertiga, di bawah sepertiga ya. Gandakan bila sudah yakin ini bottom ya. Seperti yang Mbah lakukan hari ini, Mbah meyakini bahwa ASI adalah bottom. Hari ini adalah bottom ya, karena ada di dalam kolornya si Superman, dan Mbah anggap bottom. Jadi Mbah lakukan penggandaan belanja ASI. Oke. Terus nanti dia akan rock climbing. Nah, ketika rock climbing ini kita menggunakan teori yang ditemukan oleh Elliott ya, Elliott Wave Theory. Saham itu ketika naik akan ada 5 ayunan. Nah, terus gimana ketinggiannya? Ya, ketinggian puncak 5 kita lihat ketinggian yang pernah terjadi di masa lalu. Itu aja, enggak usah bingung-bingung hitung. Kalau kalian nanti bisa teknik pakai Fibonacci ya boleh gambar pakai Fibonacci, tapi intinya yang mau ditangkap bahwa ada 5 ayunan naik, dan setelah sampai puncak sudah relakan jual semua, ganti pindah ke saham lain yang lagi di bottom. Itu aja prinsipnya ya. Tidak perlu ngerti ngitungnya di puncak kelima berapa persen, itu nanti sambil jalan ya, dan nggak usah terlalu presisi banget, karena ini hanya untuk mengajak pola pikir Anda bahwa tidak selamanya saham-saham itu naik terus, ada titik tertingginya. Lah kalau sudah titik tertinggi ya udah jangan akan pegang, buang semua, jual semua, oper ke saham lain yang lagi di bottom gitu loh ya. Nah, terus ini nanti adalah kalau terjadi ARB itu gimana ya. Dividend trap minus 33% PTBA ini Mbah juga ngalami ini, tapi masih bisa ketawa, nggak ada takutnya ya, karena sudah ada wawasan rasional yang membuat Mbah berani mengambil langkah ini gitu ya. Nah, ini penjelasannya nanti kalau kalian ikut workshop secara penuh ya, workshop berbayar. Nah, ini apa? Ini adalah toolsnya Mbah Hoki Bejo yang sudah Mbah kasih ya. Ini adalah tools namanya keranjang monyet memetik mangga. Ini hanya salah satu bagiannya. Di sini adalah kita lihat daftar belanja Mbah Hoki Bejo ya. Kita lihat aja. Jadi Mbah sudah pernah masuk di di sahamnya ASI ini saat dia di kisaran 56 ya, 5600 Mbah sudah mulai cicil dikit, terus 5400 mulai tambah lagi sampai total Mbah kuantitinya ada 108 lot ya, 10.800 lembar. Duit yang nyemplung juga baru 1/6 dari alokasi Mbah yang 300 juta, baru nyemplung 50 jutaan. Nah, sampai di hari ini ternyata apa yang ditunggu-tunggu
benar-benar terjadi, ya. ASI mencapai bottom. Nah, Mbah tadi sudah belanjanya nggak tanggung-tanggung kan? Karena Mbah sudah yakin belanjanya 300 lot atau 30.000 lembar. Duit yang dicemplungin berapa? 152. Jadi posisi nyemplungnya Mbah di ASI sekarang berapa? 200. Masih OTW menuju 300. Ya, dalam seminggu ke depan akan Mbah kejar, Mbah akan alokasikan buang saham-saham yang lain, duitnya dioper ke ASI gitu ya. Sementara berjalan di dalam kolornya si Superman tadi ya, menuju ke situ gunakan prinsip dan jurus bottom facing. Ya, jual beli dikit, jadi nanti setelah pegang itu Mbah akan lakukan jual beli saat rock climbing itu berapa? 100 juta atau sepertiga aja ya, untuk cari cuan di rock climbing. Oke ya, sepertiga atau seperlima, nanti itu situasional pilihan ya. Terus kalau lihat di sini, ini sudah Mbah gambarkan bagian atas itu kan daftar belanja. Terus nanti bagian itu 1 mangga dividen, ini untuk area dividen. Terus nomor 2 dan 3 itu untuk kalkulasi dan antisipasi. Jadi sudah dikalkulasi kira-kira nanti dapat cuan dari rock climbing berapa. Ya, Mbah punya asumsi di puncak 5 kan take profit di 20% ya. Jadi itu angkanya di situ, dari dividen dapat 18,7 dengan jumlah lot sekarang ya. Terus nanti dari rock climbing dengan duit 300 juta mau kejar 64 jutaan ya. Terus kalau terjadi cave diving, yaitu skenarionya cave diving seperti itu pun tetap masih berusaha take profit ya saat rescue. Dan itu kalau di total ya, gambaran perhitungan dan antisipasi dari mangga dividennya 18.750, dari OTW rock climbingnya 64 ya. Kalau terjadi cave diving dapat 5. Jadi total kalau kedua sisi yaitu rock climbing maupun dividen disikat semua mau ngumpulin duit 88 juta ya. Tapi apakah bisa dapat dua sisi baik rock climbing maupun saat nanti jaga sampai tanggal update untuk dapat dividen ya, kita lihat sambil jalan. Ini gambaran garis besarnya. Oke, jadi dengan tools yang sangat rasional seperti ini, semestinya murid-murid Mbah Hoki Bejo tidak ada yang punya rasa takut, was-was lagi, karena semua sudah diperhitungkan, direncanakan dengan cermat dan sepresisi mungkin ya, tidak ngawur. Oke, begitu cucu-cucuku, semoga dengan 3 perspektif ini Anda bisa mengelola emosi Anda lebih tenang ya. Seperti prinsip dari Mbah Hoki Bejo, itu yang penting tenang ya. Mudah caranya ya kan, gampang dimengerti dan enak, aman ya. Supaya aman dan nyaman mengemudikan kendaraan saham. Oke, begitu ya cucu-cucuku. Terima kasih. Nah, bagi kamu yang sudah cocok dengan jurus-jurus Mbah Hoki Bejo tapi belum sempat ikut trainingnya, belum sempat ikut workshopnya, silakan. Nanti di Februari Mbah akan selenggarakan ya workshop sejauh ada pesertanya ya. Biayanya berapa? 2,5 juta. Nah, khusus untuk kalian diskon 50%. Dan perlu diingat, nanti kita akan pakainya Motion Trade ya, aplikasinya. Jadi silahkan unduh dulu Motion Trade dengan scan QR code itu dan isikan data serta kode referensi yang tertera di situ ya. Oke, buat kamu yang pengen ikut workshop Hoki Bejo, silakan hubungi nomor 081291284551, 0856 0295 3477. Oke, terima kasih. Disclaimer on.
Narasumber tidak bertanggung jawab atas hasil dari keputusan trading investing yang Anda lakukan. Semua keputusan dan konsekuensinya adalah tanggung jawab masing-masing trader dan investor. Konten ini dibuat sebagai bahan studi, kajian, informasi, analisis dan opini saja dalam kemasan yang kreatif, edukatif dan menghibur, bukan ajakan atau instruksi untuk membeli atau menjual saham.